Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di presentasi kelompok kami, kelompok 8. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 8 akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami untuk memenuhi tugas mata kuliah kewirausahaan dengan dosen pengampu Bapak Agung Subono SPD MS. Nah, pada video kali ini, kami dari kelompok 8 akan menyampaikan hasil diskusi yaitu tentang proses dan pengembangan dari awal sampai akhir tentang produk UMKM yaitu Cilor dan Maklor. Selanjutnya saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami, kelompok 8. Yang pertama ada Guru Wahyu Mahendra, yang kedua ada Devi Kartika Dita, dan yang terakhir ada saya sendiri, Shalom Elvira Putri. Baik, selanjutnya adalah pembahasan dari hasil diskusi kami yaitu mengenai Cilor dan Maklor yang akan disampaikan oleh rekan kami. Profil usaha, nama produk Cilor dan Maklor, nama pemilik Bagus Satrio, dan alamat usaha di depan SMP 1 Blok. Gambaran usaha, bisnis Cilor dan Maklor, cemilan pedas pertama kali didirikan pada tahun 2024. Produk yang ditawarkan adalah jajanan ringan tradisional kaki lima yang terbuat dari tepung tapioka atau aci dan makaroni yang dicampur dengan telur dan berbagai bumbu. Cilor yang merupakan aci telur dan Maklor adalah makaroni telur yang disukai anak-anak karena rasanya yang gurih, renyah, dan pedas. Produk ini praktis dan dapat disantap segera. Bisnis cemilan pedas memiliki karakteristik dan keuntungan sebagai berikut. Pertama, menggunakan aci dan makaroni berkualitas tinggi dengan rasa gurih dan kenyal. Kedua, dipadukan dengan telur dan bumbu spesial yang dibuat dari rumah yang sangat enak. Ketiga, sesuai dengan selera pelanggan, ada berbagai tingkat kepedasan yang tersedia, mulai dari 5.000 per porsi dan sangat terjangkau. Aspek pemasaran, segmen pemasaran, target pemasaran, dan positioning. Segmentasi yang dilayani oleh usaha cemilan pedas adalah pria maupun wanita, dari anak-anak, remaja hingga dewasa, khususnya dari kalangan pelajar, mahasiswa, dan masyarakat umum dengan kelas hingga kelas ekonomi menengah ke bawah. Produk Cilor dan Maklor ini sangat cocok diminati oleh mereka yang mencari cemilan praktis, gurih, dan pedas dengan harga terjangkau. Target pasar utama dari cemilan pedas adalah pelajar dan mahasiswa yang berada di lingkungan sekolah, kampus, maupun area publik seperti taman kota, alun-alun, dan pasar. Selain itu, usaha ini juga menyasar karyawan atau pengguna area perkantoran dan perumahan yang mencari jajanan ringan saat istirahat. Positioning dari cemilan pedas adalah sebagai jajanan gurih dan pedas favorit anak muda yang cocok dinikmati kapan saja dan dimana saja. Dengan varian rasa yang unik, level pedas yang dapat disesuaikan, serta penyajian yang praktis dan kekinian, cemilan pedas menjadi pilihan cemilan yang memuaskan rasa lapar tanpa menguras dompet. Selanjutnya, analisis SWOT. Pertama, strength atau kekuatan. Harga yang pertama adalah harga yang sangat terjangkau dan cocok untuk semua kalangan. Kedua, rasa gurih dan pedas yang bisa disajikan sesuai tingkatannya. Ketiga, mudah disiapkan dan disajikan secara cepat dan bagus dapat didapatkan dan murah. Selanjutnya, cocok untuk semua usia, terutama pelajar dan mahasiswa. Bisa dijual di berbagai lokasi strategis, sekolah, kampus, atau alun-alun. Yang terakhir, desain box menarik dan kekinian. Yang kedua, weakness atau kelemahan. Ketahanan produk rendah harus segera dikonfirmasi. Belum memiliki merek yang dikenal luas. Terus kurangnya variasi menu jika tidak dikembangkan. Terbatasnya model awal dan ekspansi gerai. Terus kebutuhan alat pengolah makanan seperti kompor, wajan harus dijaga kualitasnya. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Gilang. Selanjutnya adalah analisis SWOT, opportunities atau peluang. Tingginya minat masyarakat terhadap jajanan pedas kekinian. Kedua, potensi kerjasama dengan event, bazar, dan komunitas lokal. Bisa dijual lewat platform
digital seperti GoFood atau GrabFood. Peluang membuka sistem reseller atau franchise skala kecil. Yang terakhir, kreativitas dalam menu baru. Threat atau ancaman. Banyak pesaing dengan produk sejenis di lokasi yang sama. Yang kedua, cuaca, misalnya hujan dapat menurunkan jumlah pengunjung. Yang ketiga, perubahan selera konsumen yang cepat. Selanjutnya, ketergantungan pada bahan baku lokal. Terakhir, kenaikan harga bahan baku seperti telur dan minyak goreng. Pemilihan lokasi. Lokasi yang akan dijadikan sebagai tempat produksi sekaligus penjualan untuk usaha sambal pedas berada di depan SMP Negeri 1 Gebok dan SD Negeri 7 Bondosari. Tepatnya di Jalan PR Sukun, Dukuh Gedondong, Desa Bondosari, Kecamatan Gebok, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada letaknya yang strategis karena berada di sekitaran lingkungan sekolah yang merupakan salah satu target pasar utama dari usaha ini, yaitu pelajar. Tingginya aktivitas siswa, guru, serta masyarakat di sekitar menjadi potensi besar untuk mendukung kelancaran penjualan. Selain itu, lokasi ini juga memiliki akses jalan yang cukup ramai dan mudah dijangkau, sehingga pelanggan dapat dengan cepat dan praktis memesan serta menikmati produk kami langsung di tempat setelah melakukan pemesanan. Proses produksi. Untuk cilor, bahan utamanya adalah tepung tapioka, air, garam, telur, dan bumbu. Prosesnya yaitu yang pertama, campur tepung tapioka dengan air dan garam, lalu bentuk adonan bulat-bulat kecil. Lalu rebus atau kukus bola aci hingga matang. Tusuk bola aci dengan tusukan sate. Celupkan ke dalam telur kocok yang sudah dibumbui. Terakhir, goreng hingga kuning keemasan, lalu sajikan dengan saus atau bumbu tabur. Selanjutnya, tahap proses produksi maklor makaroni telur. Bahan utamanya ada makaroni kering, telur, dan juga bumbu. Proses produksinya, yang pertama, rebus makaroni hingga empuk lalu tiriskan. Yang kedua, campurkan makaroni dengan telur yang sudah dikocok dan juga bumbunya. Nah, bumbunya di sini berupa bawang putih, garam, merica, dan juga penyedap. Selanjutnya, ambil 1 sendok campuran lalu goreng di minyak yang panas, tunggu hingga matang dan renyah. Dan yang terakhir, sajikan dengan saus dan juga bumbu tabur sesuai selera. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang permodalan awal ya untuk mulai usaha cilor dan maklor skala kecil. Estimasi modal awal itu sebesar 2 juta rupiah, yang dimana dengan rincian biaya awal dan operasionalnya. Yang pertama itu ada biaya investasi peralatan, yang dimana itu barang jumlah harga satuan total. Yang pertama ada kompor gas dan juga tabung 1 buah, yaitu senilai Rp300.000. Yang kedua ada wajan dan juga spatula 1 set, itu Rp150.000. Ada meja lipat 1, yaitu senilai Rp200.000. Dan juga ada gerobak sederhana, di sini catatan ya jika perlu, yaitu Rp500.000. Dan juga peralatan tambahan seperti botol, saus, ember, dan lain-lain itu senilai Rp150.000. Jadi jika diakumulasikan, biaya total investasi awal itu senilai Rp1.300.000. Selanjutnya, yang B, biaya bahan baku harian, estimasi 100 porsi per harinya. Yang pertama, bahan jumlah harian itu nantinya harga satuan total hariannya. Yang pertama ada tepung tapioka 2 kg, 1 kilonya 10.000 dikali 2 sama dengan 20.000. Terus selanjutnya ada telur ayam 30 butir ya, 1 butirnya 2.000, jika dikali 30 berarti 60.000. Selanjutnya ada minyak goreng 2 liter, yaitu 17.000 dikali 2 itu 74.000. Dan juga ada bumbu kering seperti bawang cabai, garam, dan lain-lain, itu senilai 10.000. Dan juga ada tusuk sate 100 pieces, itu 15.000. Dan juga ada plastik dan tisu, yaitu ada 5.000. Jadi jika diakumulasikan ya, total biaya operasional harian itu senilai 144.000. Proyeksi pendapatan, harga jual per tusuk 2.500, jumlah penjualan per hari 100 tusuk. Pendapatan harian 2.500 dikali 100 sama dengan 250.000.
Laba kotak harian 250.000 dikurangi 144.000 sama dengan 106.000. Baik, itu tadi hasil presentasi dari kelompok kami, kelompok 8, yang mengenai produk UMKM yaitu chiller dan maker. Semoga video presentasi kami kali ini dapat membantu bagi pelaku yang ingin memulai bisnis usaha, kewirausahaan, yang juga memberikan manfaat bagi semuanya. Terima kasih sudah menonton video kami, dan juga salam sehat bagi kalian semua.